Akhirnya, setelah diam cukup lama, membiarkan panggung gaduh oleh tuduhan dan narasi yang berputar tanpa henti, Pak Jokowi angkat bicara. Katanya, ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Kedengarannya memang sederhana, hanya sebuah klarifikasi. Tapi, buat yang paham peta politik, ini bukan sekedar pernyataan. Ini adalah sinyal, lebih tepatnya genderang perang. Jokowi hari ini bukan lagi hanya seorang presiden 2 periode yang pensiun santai di Solo. Dia adalah sebuah simbol pengaruh politik yang belum tuntas. Masih punya massa, masih punya brand, masih punya jaringan kekuasaan. Dan yang paling penting, masih punya akses kekuasaan lewat anaknya Gibran. Gibran duduk di kursi wakil presiden, jabatan yang dulu dianggap sekedar formalitas, tapi sekarang jadi posisi strategis. Dalam politik, simbol itu berbahaya, karena simbol bukan cuma orang. Dia bisa jadi poros gerakan, arah sentimen, dan panggilan identitas. Dan itu yang bikin Jokowi jadi target hari ini. Tahan dulu, karena setelah ini kita masuk ke bagian yang lebih mengejutkan. Kekuatan seperti apa yang membuat Jokowi begitu ditakutkan oleh lawan politiknya, sehingga ia diserang sedemikian rupa? Mari kita buka data. Kita lihat data survei dari Saiful Mujani Research and Consulting tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2021, Prabowo masih unggul di survei diikuti Ganjar dan Anies. Masuk tahun 2022, Jokowi mulai melempar kode tentang rambut putih. Ganjar pun langsung melejit. Elektabilitas Prabowo menurun ke peringkat 3. Lalu tahun 2023, Prabowo menggandeng Gibran. Dan elektabilitasnya meroket tajam hingga memenangkan Pilpres secara meyakinkan. Jadi, siapa penggerak elektoral sebenarnya? Jawabannya adalah Jokowi. Tanpa Gibran di sampingnya, apakah Prabowo tetap menang telak? Kita nggak bisa yakin. Tapi satu hal jelas, Jokowi punya daya dorong elektoral yang nggak main-main. Bagaimana kalau Gibran disandingkan dengan Ganjar? Elektabilitas mereka mentok, berada di kubu yang sama. Kalau Gibran disandingkan dengan Anies, seperti nyampur minyak goreng dengan air, nggak bakal bisa bersatu. Tapi Prabowo Gibran saling melengkapi. Kalau kata orang Minang, bertemu ruas dengan buku. Yang satu punya jaringan elit dan loyalis lama, yang satu punya daya tarik muda, citra segar, dan maaf, darah Jokowi. Prabowo dan Gibran bersatu menjadi duit tunggal yang sangat sulit untuk dikalahkan. Nah, dari sini kita bisa paham kenapa ada yang panik. Kalau Gibran tetap jadi wapres hingga 2029, kalau Jokowi tetap punya pengaruh, maka di Pilpres 2029 skenarionya bisa berulang. Dan pihak tertentu tidak ingin hal itu terjadi. Jadi, serangan ke Jokowi lewat ijazah palsu dan ke Gibran lewat isu pemakzulan bukanlah kebetulan. Kita bisa lihat ini dengan kacamata Machiavelli, tokoh klasik dari Italia yang bilang begini, dalam dunia politik, tujuan utama bukanlah kebenaran, tapi kekuasaan. Kalau perlu tipu muslihat, lakukan. Bagi Machiavelli, politik bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang menang. Kalau harus menjatuhkan lawan dengan tuduhan konyol, asal tujuannya tercapai, silahkan. Moralitas nanti saja, yang penting kekuasaan didapat. Jadi, jangan kaget kalau narasi ijazah palsu dipaksakan, atau Gibran mau dimakzulkan lewat celah hukum. Karena ini bukan soal keadilan, melainkan membendung pengaruh politik dengan cara apapun. Tahan napas sejenak, karena sebentar lagi kita masuk ke bagian yang paling mengganggu, sekaligus paling masuk akal. Kenapa isu ijazah yang dipilih? Karena kalau bicara korupsi, kebijakan atau ekonomi, sulit mencari celah konkret yang bisa menempel langsung ke Jokowi secara personal. Tapi ijazah, sekali publik mempertanyakan dan publik figur menyuarakan, maka keraguan mulai tumbuh. Padahal UGM sudah bilang itu asli. Bareskrim juga sudah memverifikasi. Tapi keraguan tidak butuh bukti. Keraguan hanya butuh pengulangan. Jugren Habermas menyatakan kekuasaan bisa sah secara hukum, tapi rapuh jika kehilangan legitimasi di mata publik. Dan kalau Jokowi dianggap tidak legitimate, maka Gibran ikut roboh. Karena Gibran berdiri di atas legitimasi simbolik ayahnya.
Inilah perang persepsi. Bukan soal fakta, tapi soal apa yang dipercaya orang. Setelah Jokowi diserang, target berikutnya jelas Gibran. Isu pemakzulan muncul, mereka bilang Gibran terlalu muda. Tapi menurut saya nih, lebih baik hijau segar daripada terlalu matang. Karena seringkali yang terlalu matang itu sudah busuk di dalam. Bahkan muncul narasi kalau terjadi apa-apa dengan Prabowo. Padahal baru saja dilantik, sudah dibahas siapa penggantinya. Dalam logika realis, Gibran adalah ancaman. Kalau Prabowo tidak lanjut, Gibran otomatis naik jadi presiden dan bisa maju 2029 sebagai capres. Ini akan jauh lebih berbahaya lagi. Maka, dari sudut pandang lawan politik, Gibran harus dijegal sekarang sebelum tumbuh lebih kuat. Baru mulai panas kan? Tahan dulu. Karena bagian selanjutnya akan membuka siapa yang paling diuntungkan dari semua ini. Siapa yang diuntungkan kalau pengaruh Jokowi dan Gibran runtuh? Tentu yang berniat bertarung di 2029. Dan mari jujur, jumlahnya tidak sedikit. Ada tokoh-tokoh yang konsisten mengangkat isu ini. Akademisi politik, oposan lama, dan beberapa loyalis capres tertentu. Anda bisa cari sendiri siapa mereka dan siapa yang mereka dukung pada Pilpres 2024 lalu. Apakah ini berarti ada konspirasi besar? Kita tidak menuduh siapa-siapa. Tapi seperti kata Antonio Gramsci, hegemoni tidak butuh komando langsung, yang penting narasinya sama. Jadi, kalau banyak aktor bicara dengan irama serupa, mungkin ini bukan kebetulan, tapi simfoni politik yang sedang dimainkan. Dan pada akhirnya, apapun bentuknya, isu ijazah, narasi pemakzulan, hingga saling serang di media, semuanya bukan soal moralitas semata. Ini adalah pertarungan kepentingan. Semua pihak yang terlibat punya agendanya masing-masing. Ada yang ingin mempertahankan pengaruh, ada yang ingin merebut panggung, dan ada juga yang sekedar tidak ingin melihat musuh lamanya berdiri lebih tinggi. Itulah politik. Medan yang kadang tak peduli pada kebenaran, asal menang bisa didapatkan. Tapi sebagai masyarakat, kita harus lebih cerdas. Jangan cepat tersulut oleh narasi. Jangan mudah terjebak dalam drama yang sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk segelintir elit yang sedang memperebutkan tahta. Apa yang kita lihat hari ini bukan akhir, tapi pembukaan dari babak baru politik menuju 2029. Dan genderang itu sudah ditabuh. Tugas kita bukan memilih kubu, tapi menjaga akal sehat. Memilah mana pertarungan kekuasaan dan mana yang benar-benar demi masa depan bangsa. Karena kalau kita lengah, kita bukan lagi jadi penonton, tapi jadi pion. Ini Kupas Talk, saya Beni Atullah, sampai jumpa.